berseberangan. Bahkan ada satu titik gitu ya, bahwa sebenarnya sangat menguntungkan kami dan menguatkan dalil kami. Saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka, malah menguntungkan kami. Dan satu dengan yang lainnya itu berseberangan. Bahkan ada satu titik gitu ya, bahwa sebenarnya sangat menguntungkan kami dan menguatkan dalil kami ya, terkait dengan persidangan tadi. Nah, jadi kami menilai bahwa apa yang mereka katakan di publik, secara publik gitu kan, yaitu silakan aja dia ngomong apa gitu kan. Tapi ini kan proses pemeriksaan masih berlangsung gitu kan, dari versi mereka. Nah, jadi dalam konteks pada saat ini kami menilai bahwa yang namanya saksi-saksi yang mereka ajukan itu bertolak belakang, berseberangan dan tidak menguatkan atau melemahkan dari dalil mereka sendiri. Dan itu sudah kami gali gitu secara mendalam. Nah, oleh sebab itu makanya kami mengkonstruksikan itu tidak kuat. Di dalam suatu pembuktian dia harus dinamakan prima facie, satu fakta yang memang benar-benar kuat gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya nggak perlu banyak gitu kan. Tetapi memang bukti itu memang kuat, langsung ke titik persoalannya. Ada titik-titik dalam hukum itu, ada titik-titik akupuntur sebenarnya yang bisa dipergunakan, yang melihat bahwa inilah sebenarnya titik lemahnya. Di situ bisa dimunculkan suatu fakta yang prima. Nah, jadi oleh sebab itu kami menilai ini tidak kuat. Walaupun mereka pergunakan pada saat ini kan, tapi kami menilai itu mereka menyia-nyiakan. Itu sih intinya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan data elektronik ini ya. Nah, data elektronik ini kan kaitannya ada bersinggungan dengan dua undang-undang gitu ya. Satu undang-undang ITE, dan kemudian kedua itu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, undang-undang ITE ini kan ada 3 kali perubahan lah ya. Ada di 1178, kemudian 19 tahun 2016, dan kemudian terakhir itu 1 tahun 2024. Bukti-bukti sebenarnya ya. Dan apa juga disebut sebagai illegal access gitu ya. Nah, terkait dengan itu bersinggungan juga nanti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya dalam pasal 15, pasal 20 ayat 2, pasal 22 gitu kan. Nah, di situ memang diterangkan gitu kan, bahwa yang namanya bukti elektronik gitu ya, memang harus ada pembanding terlebih dahulu gitu kan. Misalnya nih, Mbak gitu kan, atau Mas gitu ya, mendapatkan WhatsApp. Nah, WhatsApp itu harus diperbandingkan mana dia ininya pembandingnya. Yang jadinya diambilnya dari mana? Misal dari contoh dari WhatsApp Mas gitu ya. Nah, WhatsApp Mas itu akan diperbandingkan. Nah, ada database-nya tidak gitu kan, ada metadatanya atau tidak di situ gitu kan. Tapi kalau misalnya situ tidak ada, artinya situ sudah dikloning sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru nanti dinilai itu datanya diambilnya secara sah atau tidak. Kalau misalnya dia tidak didapat secara sah gitu kan, berdasarkan pasal 20 ayat 2 gitu kan, dikaitkan juga nanti dengan pasal 22 ayat 2 gitu kan. Nah, itu dikatakan sebagai suatu mengambil data pribadi orang secara tidak sah. Nah, itu dikategorikan sebagai illegal access. Pertanyaannya, apakah suami istri itu bisa dikatakan sebagai satu personal? Tidak. Karena apa? Yang namanya perbuatan itu adalah personal dengan personal. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pokoknya suami dan istri gitu ya, itu bisa bisa menghilangkan atau memaafkan gitu kan dari suatu perbuatan itu. Tidak gitu. Oleh sebab itu maka bisa menjadi perbankan gitu kan, ATM itu masing-masing gitu. Nah, oleh sebab itu pada saat ini gitu kan, sebagai suatu pendidikan hukum, ini kan pendidikan hukum sebenarnya gitu kan, apakah dalam transaksi elektronik gitu kan, khususnya dalam tentang mengakses sesuatu data gitu kan, apakah suami istri itu bisa dikatakan ya suatu pihak yang sama dan kemudian tidak terjadi suatu illegal access gitu kan. Nah, ini yang perlu dilihat gitu kan. Kalau misalnya berdasarkan suatu norma gitu ya, norma ini kan ada namanya perintah, larangan, dan pengecualian. Itu bukanlah suatu pengecualian dalam konteks hukum itu ya.
Nah, jadi dua hal yang kita tanggapi pada saat ini. Pertama, tentang bukti elektronik, kemudian yang kedua tentang saksi fakta dan kemudian juga ahli, gitu kan. Yang kalau misal saksi fakta dan ahli, kami mengatakan itu lemah dan malah itu menguntungkan kami terkait dengan dalil-dalil yang mereka dalilkan dan yang akan kami buktikan nantinya. Dan kemudian mungkin terakhir permintaan dari Mbak Paula, gitu kan, bahwa pada sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan anak, itu sebenarnya, gitu kan, belum, bukan tidak bertemu ya, tetapi belum bisa tidur pokoknya utuh lah ya sebagai seorang ibu bersama dengan anak. Itu sih pesannya beliau, gitu kan, agar nanti dia bisa bersama-sama dengan anak. Artinya masih tumbuh sama beda, maksudnya yang dibilang itu. Jadi begini ya, kalau misalnya itu disyaratkan ke kantor, itu pembatasan, ya kan? Hanya di situ boleh, kan gitu kan? Itu namanya pembatasan, kan? Itu maka dikatakan sebagai aksesibilitas. Oke? Kalau misal boleh di mana aja, itu kan, itu bukanlah pembatasan. Paham ya maksudnya kan? Kalau hanya boleh di situ, silakan aja tinggal, gitu kan? Ya artinya cuma di situ dong. Selain di tempat itu nggak boleh dong, gitu kan? Itu pembatasan itu bukan, teman-teman. Oke, sip. Thank you ya. Tadi sempat menyinggung soal itu menguntungkan dari saksi yang dihadirkan sama Dai. Hal-hal apa aja sih Bang yang mungkin menguntungkan Paula itu, dari saksi yang dihadirkan sama Dai? Itu biarlah kami sama hakim lah yang menilai, kan? Kami tidak sama, gitu ya. Dengan pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu akan ada macam-macam, gitu kan? Enggak, kita enggak. Kita berdasarkan prinsip hukum bahwa itu dalam persidangan tertutup dan itu biarlah hakim yang akan menentukan itu. Oke? Bang, ini Siap ya? Oke lah. Thank you ya.